pagi. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Septi. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya agar anak-anak semua bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, yuk berdiri yuk semua, yuk berdiri. Berdiri yuk. Kita nyanyi lagu nasional ya, judulnya Bendera Merah Putih. Udah pada hafal kan? Hafal, Bu. Silakan Septi dipimpin. Ke depan, Bu. Iya, ke depan. Bendera merah putih, 1, 2, 3 ya. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tampang warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Terima kasih Septi. Sama-sama, Bu. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu mau ngabsen dulu ya. Septi Radilia Hadir, Bu. Eli Santia hadir Bu. Suci Ade Hadir, Bu. Alzani Ulfa Hadir, Bu. Yesi hadir Bu. Coba lihat teman sebangkunya ada yang nggak hadir nggak? Hadir Semua, semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya setelah membaca teks dan mengamati video tentang pekerjaan, siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Yang kedua, setelah membuat diagram Venn, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Nah, selanjutnya di sini siapa yang tahu kita mau belajar apa? Saya, Bu. Septi, apa coba kita mau belajar apa? Kita mau belajar tentang pekerjaan, Bu. Ya, bagus. Di sini Bu mau tanya, udah pada tahu teh kan semua? Tahu, Bu. Coba di sini Bu mau tanya, apa sih manfaat teh? Untuk diminum, Bu. Bagus. Kita tulis ya. Manfaat teh. Untuk diminum. Selanjutnya Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang tahu di mana teh itu bisa tumbuh dengan baik? Saya, Bu. Septi di mana? Di tempat yang dingin, Bu, kayak pegunungan gitu, Bu. Bagus. Di tempat yang dingin atau pegunungan. Tempat pegunungan. Nah, terus Ibu mau tanya lagi. Sebelum jadi teh yang bisa kita konsumsi, kira-kira pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh itu bisa kita konsumsi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Itu, Bu, pekerjaan petani teh dulu, Bu. Betul, petani teh. Kemudian apa lagi? Saya, Bu, pemetik teh. Betul, pemetik teh. Baru apa lagi? Saya, Bu. Penggiling teh, Bu. Betul, penggiling teh. Nah, kemudian Saya, Bu. Pengemas daun teh, Bu. betul, pengemas daun teh.
Selanjutnya di sini Ibu ingin menunjukkan satu video tentang jenis-jenis pekerjaan. Boleh dilihat dan diperhatikan ya, nanti akan Ibu tanya. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Mari kita simak penjelasannya. Salah satu jenis pekerjaan yang banyak terdapat di wilayah pesisir pantai adalah nelayan. Nelayan merupakan sebutan bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar laut maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan air tawar, payau, maupun laut. Tahukah kamu bagaimana proses hingga ikan bisa kita makan? Amatilah gambar berikut ini. Proses pengolahan ikan berawal dari kegiatan nelayan menangkap ikan dari laut. Kegiatan ini termasuk kegiatan produksi. Selanjutnya, hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, aktivitas tersebut termasuk dalam kegiatan distribusi. Selanjutnya, kita sebagai konsumen dapat membeli ikan, mengolahnya menjadi berbagai menu makanan yang kita sukai, dan memakannya. Nah, kegiatan yang demikian disebut kegiatan konsumsi. Itulah proses panjang pengolahan ikan hingga kita dapat mengonsumsinya. Dalam prosesnya, banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Kegiatan yang dilakukan nelayan merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Adapun barang yang dihasilkan berupa ikan-ikan hasil tangkapannya. Selain menghasilkan barang, ada juga jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Nah, kita bahas satu persatu yuk tentang jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya, pembuat makanan yang menghasilkan barang berupa makanan. Petani menghasilkan padi, jagung, sayur-sayuran, dan sebagainya. Nelayan yang menghasilkan ikan dari hasil tangkapannya. Peternak menghasilkan telur, daging, dan susu. Serta perajin yang menghasilkan barang-barang berupa benda-benda kerajinan. Tentunya masih banyak lagi pekerjaan yang menghasilkan barang. Selain menghasilkan barang, pekerjaan juga dapat berupa jasa atau pelayanan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contohnya, guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Setiap jenis pekerjaan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Beragam jenis pekerjaan yang ada memudahkan kita untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Karena tidak semua hal dapat kita kerjakan sendiri.
Demikian penjelasan tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Nah, setelah melihat video barusan tadi, di sini Ibu mau memberikan penjelasan sedikit bahwasannya jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita itu ada dua. Yang pertama menghasilkan barang, yang kedua menghasilkan jasa. Nah, kalau yang menghasilkan barang itu contohnya itu kayak nelayan, barangnya itu ikan, baru kayak penjahit, barangnya itu baju. Yang biasa kalau kita mau menjahit baju pasti jadinya baju kan. Nah, untuk yang kedua jenis barang yang menghasilkan jasa, contohnya itu guru, dokter, dan TNI. Di sini aku mau nanya sama anak-anak sekalian. Coba apa pekerjaan orang tua dari anak-anak semua, dan coba jelaskan apa sih jenis pekerjaan itu, apa yang menghasilkan barang atau jasa. Coba Ibu mau dari Septi dulu. Pekerjaan orang tua saya, Bu, jadi petani, Bu. Jadi, Bu, orang tua saya itu menghasilkan padi, Bu, biasanya. Berarti itu menghasilkan barang. Bagus. Eli. Orang tua saya nelayan, Bu. Jadi yang dihasilkan itu ikan, berarti pekerjaan itu menghasilkan barang. Suci. Orang tua saya buruh, Bu. Jadi orang tua saya menghasilkan jasa. Benar. Pulpa. Orang tua saya seorang supir, Bu. Jadi orang tua saya itu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Bagus. Yasin. Orang tua saya buruh, Bu. Jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa, Bu. Benar. Nah, udah paham berarti kan? Sekarang coba buka halaman 1. Di situ ada teks tentang tempat hidup tanaman teh. Coba dibaca yuk satu-satu, dimulai dari Septi dulu. Baik, Bu. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan, karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Nah, dari bahan bacaan yang anak-anak tadi sudah baca, di situ kita bisa paham kan di mana tempat hidup tanaman teh, terus apa-apa aja pekerjaan yang ada di sekitar tanaman teh tersebut. Jadi di situ kita bisa paham bagaimana sih proses pembuatan teh tersebut. Nah, selanjutnya di sini Bu mau buat kelompok. Coba Suci, Eli, dan Septi, kelompok 2, Azani dan Yesi. Silakan dibentuk kelompoknya. Sudah? Coba buka bukunya halaman 2. Di situ ada tugas yang harus dijawab sama anak-anak semua. Jadi kerja kelompok ya, semuanya harus dikerjakan, harus saling kerjasama. Di situ ada 5 soal ya.
Saya Bu. Nomor 1 pertanyaannya, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Jawaban dari kelompok kami, di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan Bu. Nomor 2. Saya Bu. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh yang Jawaban dari kelompok kami Bu, tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Itu Bu. Nomor 3. Saya Bu. Pertanyaannya, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Jawabannya, apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, maka akan terganggu kelestariannya. Yang nomor 4. Pertanyaan nomor 4, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Jawaban kami yaitu yang perlu dilakukan petani teh agar teh tetap bertahan adalah dengan mengusahakan pengolahan tanah agar tetap subur. Nomor 5. Saya Bu. Pertanyaannya, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Jawaban dari kelompok kami, dirawat dan diberi pupuk serta disiram Bu. Benar sekali, ayo beri tepuk tangan. Nah, jadi jawabannya udah benar semua ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mau menggambar 2 lingkaran. Yang pertama untuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua menghasilkan apa tadi yang kedua? Jasa, Bu. Bagus. Di sini Ibu mau satu-satu maju ke depan. Ini di sini Ibu udah ada gambar ya. Satu-satu maju ke depan, pilih gambarnya, terus ditempelkan di situ. Dia pekerjaan yang menghasilkan jasa atau barang. Ayo dimulai dari Urfa dulu. Sini Urfa. Nah ini Bu gambar TNI, dia menghasilkan jasa. Ya, bagus. Selanjutnya Yesi. Maju Yesi. Ini gambar penjahit Bu, pekerjaannya menghasilkan barang. Ya, gimana dia letaknya? Ya, bagus. Kemudian Septi. Dokter Bu, pekerjaannya menghasilkan jasa. Betul. Silakan Bu Septi. Suci. Ibu, tukang kayu menghasilkan barang. Satu lagi ambil. Guru menghasilkan jasa Bu. Ya. Eli, silakan maju Eli. Ini chef ya Bu, Ya. menghasilkan barang Bu. Nelayan. Iya benar.
nelayan menghasilkan barang. Nah, coba kita lihat. Udah pas belum? Ada yang salah atau tidak? Tidak, Bu. Pas, Bu. Pas, bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Kemarin kan Ibu ada suruh bawa kertas karton sama 2 pulpen warna-warni. Dibawa enggak? Bu. Coba tunjukkan. Nah, bagus. Nah, di sini coba buka halaman 2. Nah, di situ kan ada diagram pen, ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Coba dibuat, di situ ada lingkaran 2. Dibuat, coba dulu gambarnya, dibuat gambarnya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Nah, coba coba ya, Bu. Udah bagus. Nah, di bawahnya itu kan ada soal di mana di situ disuruh buat pekerjaan. Jadi di lingkaran yang pertama itu 1 pekerjaan. Suka hati pekerjaannya apa? Yang kedua pekerjaan juga, dan terserah suka hati mau anak-anak buat pekerjaan apa. Kemudian kalau misalnya di sini nelayan, di bawahnya di sini dibuat dia kerja di mana, menghasilkan apa, kemudian masyarakat itu bisa manfaatnya kepada masyarakat itu apa gitu ya. Baik, Bu. Yang sebelahnya juga sama seperti itu. Paham? Paham, Bu. Nah, silakan Bu, Ibu. saya ingin bertanya. Ini Bu, jadi suka hati Bu mau kerjaan apa aja? Nggak Iya. harus barang sama jasa dua-dua gitu nggak kan, Bu? Suka hati, tapi nanti yang untuk di tengah ini disimpulkan. Iya, Bu. Paham Makasih, kan? Bu. Nah, oke. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, jadi coba di sini Ibu mau kelompok 2 yang presentasi, coba. Apa yang didapatkan? Coba dibaca. Kami membuat petani teh, Bu. Pekerjaannya bekerja di kebun, bekerja menanam teh, menghasilkan minuman dari teh. Masyarakat dapat menikmati teh dalam bentuk kemasan, Bu. Terus yang selanjutnya pekerjaan apa? Pekerjaan nelayan, Bu. Penjelasannya itu yang pertama bekerja di laut, yang kedua mencari dan menangkap ikan, yang ketiga pergi melaut di malam hari, dan yang terakhir menggunakan sampan untuk mencari ikan. Terus itu ada kesimpulannya yang di tengah. Kesimpulannya itu pekerjaan yang sama-sama menghasilkan barang. Bagus. Sekarang Ibu mau kelompok 1 menjelaskan. Kan itu tadi kan Ibu udah suruh juga kan, setelah yang di lingkaran itu ditulis kesimpulannya kan. Nah, Ibu mau kelompok 1 yang mempresentasikannya. Silakan dibaca kelompok 1. Baik, Bu. Jadi di sini yang kami buat adalah petani dan nelayan merupakan jenis pekerjaan yang banyak dikerjakan oleh penduduk di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Petani biasanya menanam jenis tanaman tertentu seperti padi, teh, jagung, dan lain sebagainya di kebun atau sawah. Sedangkan nelayan bekerja di laut untuk mencari ikan. Kedua jenis pekerjaan tersebut sama-sama menghasilkan barang dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari manusia. Bagus sekali. Ayo beri tepuk tangan untuk kita. Nah, jadi di sini sudah paham semua kan tentang jenis-jenis pekerjaan, terus apa-apa aja pekerjaannya sudah
jenis pekerjaan, Bu. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa, Bu. Bagus. Nah, coba di sini Bu mau tanya, yang termasuk pekerjaan menghasilkan barang, siapa yang tahu? Saya, Bu. Suci dulu. Penjahit, Bu. Bagus. Kalau Yesi, Bu mau tanya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter, Bu. Bagus. Jadi di sini sudah paham kan jenis-jenis pekerjaan? Paham, Bu. Bagus sekali. Nah, sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu yuk bersama. Ibu mau kita nyanyi Anak Kambing Saya. Silakan Septi. Mari kita sama-sama bernyanyi ya teman-teman. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di pohon batu. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati saya ada di kampung baru. Saja marica hei hei, saja marica hei hei, saja marica ada di kampung baru. Saja marica hei hei, saja marica hei hei, saja marica ada di kampung baru. Sekarang kita doa dulu ya. Sebelum pulang, kita doa dulu biar sampai di rumah dengan selamat. Ayo ketua kelasnya dipimpin. Baik, Bu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar selamat sampai di rumah. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah